Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Jadi hari ini kami akan melakukan presentasi dan juga sedikit demo terkait dengan tugas akhir mata kuliah sistem paket distribusi. Jadi sebelum itu kami buka atau kami awali dengan mengucapkan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tutur Mika dan rekan saya Satria Pandi. Jadi di sini kami membuat atau merancang sebuah sistem donor darah berbasis website dan kami beri nama sistemnya itu ya yaitu Ayo Donor. Jadi di mana gambaran awal sistem ini juga merupakan sama seperti mata kuliah di semester 3 yaitu teknologi web. Jadi kami melanjutkan perkembangan sistem tersebut. Nah, kemarin kami sudah mengumpulkan laporan, namun karena dari segi waktu terbatas, kami menyampaikan atau mengisi laporan itu sampai di sini saja. Jadi untuk halaman yang kami perbarui itu akan kami jelaskan nanti. Jadi mulai dari saya dulu terkait dengan arsitektur dan desain sistem. Jadi seperti inilah gambaran rancangannya. Kami ada menggunakan tambahan yaitu API Google Calendar. Namun pada prosesnya implementasinya akan kami jelaskan nanti. Mohon maaf. Jadi inilah yang kami tambahkan pada laporan sebelumnya, di mana halaman use case diagram ini sebelumnya tidak ada. Maka dari itu kami tambahkan di laporan sekarang. Itu ada use case untuk user admin dan petugas donor, di mana dapat kita lihat bersama admin dan petugas donor dapat melakukan login dan logout. Namun bedanya admin dapat mengelola semua database dan mengelola data pendonor, sedangkan petugas donor hanya dapat mengelola data pendonor saja, tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap database. Nah, ini untuk use case diagram untuk untuk user pendonornya mampu register, login, dan juga melihat dan memverifikasi data dan melakukan logout. Nah, ini sedikit saya jelaskan terkait dengan mengelola database yang dilakukan oleh admin, dapat melakukan create atau CRUD sederhana terhadap data pendonor dan juga data petugas. Nah, di sini ada mengelola data pendonor dapat berupa CRUD juga, namun di sini ada keterlibatan dari petugas donor. Jadi seperti itu. Nah, ini terkait dengan desain database dan modelingnya. Saya tambahkan juga, saya alokkan update juga pada dokumen ini. Terkait ada CDM dan PDM, konseptual data model dan physical data model. Jadi rencana awal atau rancangan awal dari sistem kami ada 5 entitas, ada admin, petugas donor, pendonor, user ini untuk sebagai relasi saja bahwa nanti menggunakan foreign key berupa user ID. Dan yang lagi satu ada blood stock report atau laporan stok darah. Nah, ini terkait dengan CDM dan juga relasinya. Kemudian kami integrasikan ke dalam bentuk physical data model. Jadi di bagian donors dan juga officers-nya ini ada di bagian user. Dia menampung officer ID dan juga donors ID. Dan ini juga di bagian donors ada foreign key-nya berupa email. Nah, terkait dengan implementasinya mungkin akan dijelaskan langsung oleh Satria Pandi. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Tutur. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan implementasi dari sistem Ayo Donor. Mungkin saya mulai saja dari pertama, yaitu dari dari tampilan login, halaman login. Nah, dari tampilan halaman login dari sistem Ayo Donor ini sudah seperti yang bisa dilihat daripada gambar atau hasil dari screenshot ini, bahwasannya pada sistem ini permulaannya atau pada mulanya itu akan menampilkan halaman login, yaitu yang pertama. Yang kedua, jika
user atau pengguna itu belum memiliki akun, itu akan diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, pada sistem ini dirancang bahwa itu dibagi menjadi 3 user atau 3 pengguna, yaitu ada yang halaman user, mohon maaf, ada nama pengguna, halaman pengguna, halaman admin, dan halaman petugas. Nah, setelah login itu ada yang namanya tabel data pendonor. Nah, ini tabel data pendonor ini bisa diakses oleh petugas dan admin dari aplikasi Ayo Donor tersebut. Nah, di tampilan tabel pendonor ini akan menampilkan beberapa data terkait dengan apa saja input dari peserta yang mendonorkan darah. Ada yang terdiri dari ada user ID, email, nama, nomor HP, tanggal lahir, dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah yang input adalah ada golongan darah dan resusnya tersebut. Kemudian ada tabel data petugas. Nah, di dalam tabel data petugas ini, admin bisa menginputkan petugas-petugas yang akan menginputkan dari peserta yang melakukan donor tersebut. Nah, di sini juga bisa dilihat pada tampilan tuh bahwasannya data petugas yang diinputkan itu ada user ID, email dari petugas, nama lengkap petugas, nomor HP petugas, dan alamat petugas. Kemudian dari tabel laporan saudara yang bisa diakses oleh admin dan petugas, yaitu terdiri dari ID stok darah, ID pendonor yang mendonorkan darah, golongan darah, jumlah darah, dan keterangan. Nah, di sini juga kami dari kelompok menyantumkan sampel dari data berupa sampel, belum bisa berupa real, karena ini baru sebatas simulasi dan percobaan. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan terkait dengan implementasi dari sistem ini untuk untuk pembagian tugas serta kendala dan kekurangan itu. Kami dari kelompok kami masih banyak kendala terkait dengan implementasi dari proyek ini, terkait dengan implementasi dari sisi pengaplikasian database, terus dan sebagainya. Nah, untuk pembagian tugas di sini kami juga membagi tugas terkait dengan proyek, yaitu dari sisi pembuatan database modeling, use case dan replication, dan laporan itu dikerjakan oleh tutor. Kemudian saya mengerjakan terkait dengan view dari sistem tersebut terkait dengan login, register, tabel, notification, dan laporannya. Oke, untuk lebih lanjutnya kami akan menampilkan terkait dengan proyek perkembangan terkait dengan pengaplikasian atau implementasi dari sistem yang sudah dibuat. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi seperti yang dikatakan oleh Satria Panti, di sini ada pembagian laporannya, pembagian tugas, di mana saya juga lupa menyantumkan DB replikasinya, tapi sudah mau terreplikasi datanya. Tadi juga saya sempat membuat tabel yang ada pada master dan sudah terbuat langsung ke sleeve. Nah, di mana DB replikasi yang kami gunakan itu menggunakan satu arah master to sleeve. Jadi terkait dengan kendalanya itu sangat banyak yang kami alami. Yang pertama, mulai dari pengimplementasian notifikasi yang kami buat hanya sampai pada controller. Kami belum bisa membuat view-nya. Ini dia notif controllernya. Dan untuk yang kedua terkait dengan pengimplementasian API Google Calendar. Nah, di mana kami sudah mendapatkan klien email dan juga token. Namun kami juga belum membuatkan bagaimana front end daripada interaksi API Google ini. Seperti yang dilihat, kami juga sudah melakukan tutorial yang kami lihat dari referensi dari YouTube. Ada 2 di sini menggunakan
dengan orang yang sama, tetapi kami belum bisa melakukan pemahaman kami, belum sampai sejauh itu, karena untuk menggunakan API ini juga perlu pemahaman yang cukup lama waktunya. Jadi kami hanya sebatas melakukan setting di Google Calendar, menambahkan bagaimana cara mendapatkan tokennya di sini, bahwa diminta untuk melakukan create new calendar, kemudian sudah di create, pilih kalender mana yang akan dilakukan API seperti itu. Setelah melakukan create, kemudian mendapatkan kalender ID. Nah, kalender ID ini dimasukkan ke dalam Laravel kita. Nah, ini juga salah satu kendala bagi kami, pengimplementasian view atau front end dari Google API. Nah, itu terkait dengan dua kendala yang kami alami. Jadi, saja terkait dengan tampilan website juga masih sama seperti UTS sebelumnya. Ada data pendonor, ada data petugas, ada laporan stok darah. Jadi ini juga masih menggunakan packer data. Jadi ya, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Parmesanti. Om Santi 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 Om.